Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan kakak. Masih ingat belum nama kakak siapa? Nama kakak Liswi Wulandari, kakak dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, kakak ada sedikit pantun nih, dengarkan ya. 2, 3 menangkap ikan, masih di rumah kan? Nah, tentu saja anak-anak masih di rumah ya. Meskipun begitu, anak-anak masih bisa belajar, masih bisa bercerita, masih bisa bersenang-senang dengan keluarga. Oleh karena itu, sekarang kakak akan menemani anak-anak untuk bercerita tentang 2 ekor binatang. Binatang apa ya kira-kira? Kenalan terlebih dahulu ya dengan binatangnya. Aku seekor binatang yang bertubuh besar, buluku lebat, tinggalku di hutan rimba. Siapakah aku? Betul, aku adalah seekor serigala. Dan binatang kedua yaitu Tara. Aku seekor binatang bertubuh kecil, ekorku panjang dan gigiku tajam. Siapakah aku? Betul, aku adalah seekor tikus kecil. Nah, anak-anak, itulah 2 ekor binatang yang akan diceritakan hari ini. Bagaimana ya ceritanya? Inilah kisah ceritanya serigala dan si tikus. Di satu sore, di tengah hutan ada seekor tikus kecil. Wah, rupanya hari sudah sore. Aku harus cepat-cepat pulang. Nanti ibuku dan ayahku akan khawatir mencariku. Ye, pulang. Ye, pulang. Hah? Apa ini? Apa ya ini? Kok besar sekali? Rupanya Tuan Serigala. Tikus takut. Gimana ini? Anak-anak, rupanya tikus sudah menabrak tubuhnya serigala, sehingga membangunkan serigala dari tidurnya. Siapa tadi yang sudah berani membangunkan tidurku? Melihat singa terbangun, tikus pun menjadi takut dan tubuhnya gemetaran. Dia pun berkata, "Aku yang sudah menabrakmu. Aku tadi buru-buru. Maafkan aku ya, Tuan Serigala. Ampuni aku ya, Tuan Serigala. Tolong bebaskan aku ya, Tuan Serigala. Aku berjanji, suatu saat nanti aku akan menolongmu. Tuan Serigala, tolong maafkan aku ya dan lepaskan aku." Nah, anak-anak, apakah Tuan Serigala akan memaafkan si tikus? Dengan tubuhnya yang besar, dia pun tertawa terbahak-bahak dan dia pun berkata dengan sombongnya, "Tikus, lucu sekali kamu. Bagaimana kamu akan bisa menolongku? Tubuhmu saja kecil, sedangkan tubuhku besar.
Kamu sudah membuatku tertawa hari ini. Tikus, tikus. Wahahaha. Nah, ternyata dengan kasihan melihat tikus, Tuan Serigala pun membebaskan tikus dan langsung menyuruh tikus pergi jauh darinya. Terima kasih Tuan Serigala atas kebaikanmu. Aku akan pergi dulu. Yuhuu, aku bebas. Yeay. Anak-anak, keesokan harinya, di saat serigala sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba dia terperangkap di sebuah jaring yang sangat besar. Apakah serigala bisa melepaskan tubuhnya dari jaring tersebut? Aku harus bebas dari jaring ini sebelum si pemburu datang kepadaku. Tapi anak-anak, ternyata jaring itu sangat kuat sehingga serigala pun tubuhnya lelah dan ia merasa sedih serta putus asa. Mungkin ini sudah nasibku. Aku akan ditangkap oleh pemburu. Sepertinya aku akan harus minta tolong kepada binatang lainnya. Tolong, tolong aku. Anak-anak, serigala pun mengaum sekuat tenaganya, sehingga kaumannya tadi terdengar oleh si tikus. Hah? Ada apa dengan serigala? Kenapa dia minta tolong? Aku harus menemuinya. Hah? Serigala, serigala. Sabar ya serigala, aku akan menolongmu. Anak-anak, si tikus pun langsung menggigit tambang-tambang jaring serigala tersebut. Akhirnya dengan giginya yang tajam, si tikus bisa melepaskan dan memutuskan jaring-jaring si pemburu itu. Sehingga serigala pun bisa bebas dari jaring-jaring itu. Dan serigala pun berkata kepada tikus, tikus, terima kasih kau telah melepaskanku dari jaring-jaring ini. Tikus, maafkan aku karena selama ini aku telah meremehkanmu dengan tubuhmu yang kecil. Tikus, maukah kau menjadi temanku? Dan selama itu, tikus dan serigala pun menjadi teman baik. Serigala, serigala, aku akan menjadi temanmu. Sekarang, ayo sebelum si pemburu datang, ayo kita meninggalkan tempat ini. Yuhu, berangkat. Nah, anak-anak, itulah tadi kisah serigala dan si tikus. Semenjak itu, serigala dan tikus menjadi sahabat sejati. Jadi, anak-anak, kita harus menghargai orang lain walaupun orang itu kecil, tidak mampu, dan walaupun orang itu hitam. Walaupun itu, kita harus bisa menjadi teman yang baik untuknya dan tidak boleh membeda-bedakannya ya. Kita harus mau berteman dan menjadi temannya. Anak-anak, demikianlah kisah dari cerita serigala dan tikus. Semoga anak-anak terhibur ya. Dan ingat, anak-anak harus selalu tetap di rumah, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak ketika kita berkumpul dengan orang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.